Ini adalah part 1 untuk pelaksanaan uji kompetensi untuk unit praktek CB150R ya. Jadi ini adalah unit yang kita gunakan. Poin yang pertama adalah menyetel rantai roda. Jadi untuk menyetel rantai roda, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa lebih dahulu ketegangan rantai, di mana standarisasinya bisa kita lihat pada stiker yang tertempel pada swing arm roda belakang. Kemudian jika didapati ketegangan rantai rodanya tidak tepat, maka kita akan melakukan penyetelan rantai roda belakang dengan cara terlebih dahulu mengendorkan mur as roda belakang menggunakan kunci 22. Selanjutnya kita melakukan penyetelan rantai roda menggunakan kunci 10 dan juga kunci 12 ya. Jadi di sini ada kunci 12 sebagai untuk penahan setelan rodanya, sementara di sini nanti adalah kunci 10 sebagai pengunci ya. Jadi kalau seandainya ini nanti sudah selesai di setel, ini harus dikunci dengan cara kunci 12-nya kita tahan dan kunci 10-nya kita kencangkan. Jadi seperti itu ya. Setelah itu nanti kita akan kencangkan mur. Setelah didapati penyetelan rantai roda yang tepat ya, tentunya kita ambil mistar baja dan menggunakan mistar baja nanti kita lakukan pemeriksaan ketegangan rantai roda belakang ya, dimana standarisasinya bisa kita lihat pada stiker yang tertempel pada swing arm. Setelah itu nanti kita kencangkan mur as roda belakang menggunakan kunci torsi ya, dimana torsinya bisa kita lihat pada buku pedoman reparasi. Di sini untuk roda belakang torsinya yaitu 68 Nm. Pekerjaan yang kedua pada unit praktik CB150R adalah memeriksa tekanan angin ban. Untuk memeriksa tekanan angin ban, kita bisa melihat standarisasinya pada stiker yang tertempel pada swing arm. Kita tinggal menyesuaikan saja tekanan untuk angin roda depan dan juga angin roda belakang. Untuk alat yang kita gunakan adalah tire gauge ya. Nah, jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja tekanan anginnya sesuai dengan yang tertunjuk pada tire gauge. Untuk poin ketiga yakni memeriksa atau mengganti sok belakang. Nah, di sini kita cukup memeriksa kondisi sok belakangnya saja ya. Apakah terdapat kebocoran pada sisi sok belakang? Selain itu, kita juga perlu memperhatikan apakah terdapat kocak ataupun goyang pada sisi pro-link atau link yang terdapat pada sistem suspensi belakang. Poin keempat yaitu memeriksa atau mengganti oli sok depan. Nah, jadi untuk poin yang nomor 4 ya, kita akan memeriksa kondisi sok depan ya. Jadi nanti akan kita lihat apakah terdapat kebocoran pada sisi kiri dan juga sisi kanan. Jika tidak terdapat kebocoran ya, maka kita lakukan pemeriksaan fungsi sok depan. Jadi nanti sepeda motor kita turunkan dari standar tengah, selalu kita periksa fungsi sok depannya apakah terlalu lembut atau terlalu keras. Kemudian untuk penggantian oli soknya nanti akan kita sediakan sok terpisah ya. Nah, di sini kita akan sediakan sok terpisah ya. Jadi nanti untuk peserta akan melakukan proses penggantian oli soknya yang tentunya harus disesuaikan dengan standarisasi ya, termasuk untuk pengisian oli sok belakangnya ya, kita harus melihat standarisasi yang ada pada buku pedoman reparasi. Nah, untuk kapasitas oli sok sendiri yakni 177 lebih kurang 2,5 cm3. Setelah melakukan pemeriksaan pada sistem suspensi depan, yang praktek berikutnya ataupun poin pekerjaan berikutnya adalah memeriksa sistem kemudi. Jadi nanti ini standar 2-nya kita turunkan, lalu kita periksa fungsi sistem kemudinya apakah terlalu berat ataukah terlalu enteng ya, ataukah terdapat suara ataupun terdapat gerak yang berlebihan, gerak bebas yang berlebihan pada sistem kemudi depan. Poin ke-6 pada unit CB150R adalah memeriksa atau mengencangkan baut atau mur rangka roda, mur rangka ataupun roda. Jadi untuk poin praktek kita kali ini nanti kita akan mengencangkan mur roda depan dan mur roda belakang dan juga mur swing arm, dan tentunya kita akan kencangkan menggunakan kunci torsi sesuai dengan standarisasinya. Untuk mur as roda belakang torsinya ada 68 Nm
Untuk mur as roda depan torsinya 59 Nm, sementara untuk swing arm ya torsinya 49 Nm. Poin ketujuh, kita harus memeriksa ataupun menyetel kopling manual pada sepeda motor ini ya. Jadi kita akan melakukan penyetelan menggunakan kunci 12 dan 14, di mana kunci 12 sebagai mur pengunci dan kunci 14-nya adalah mur penyetel. Jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga gerak bebas pada handle rem belakang, pada handle kopling ya. Kita akan memeriksa gerak bebasnya menggunakan mistar baja. Jika sudah didapati penyetelan yang tepat, yakni untuk gerak bebas handle kopling sendiri antara 10 sampai 20 mm. Setelah didapatkan penyetelan yang tepat, maka langkah berikutnya adalah mengencangkan mur pengunci daripada penyetelan kopling, yakni dengan cara menahan mur 14 dan mur 12-nya kita kencangkan. Poin ke-8 pada unit praktek CB150R adalah memeriksa fungsi transmisi manual. Jadi nanti di sini akan kita hidupkan sepeda motor, lalu kita akan posisikan ataukah kita fungsikan setiap gigi percepatan yang ada pada sepeda motor ini. Kita akan memeriksa kinerja sepeda motor, kinerja transmisi pada gigi posisi gigi 1 ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan posisi gigi 2 dengan cara menghidupkan mesin ya. Jadi ini mesinnya nanti bisa kita hidupkan ya. Lalu koplingnya kita tarik, kita fungsikan gigi 1-nya apakah berfungsi ya. Kemudian gigi 2-nya, lalu nanti kita periksa fungsinya sampai gigi 6. Baik, itu adalah 8 poin pekerjaan sebagai gambaran untuk pelaksanaan uji kompetensi untuk unit praktek CB150R. Baik, cukup sekian untuk video part 1. Akan kita lanjut ke video part 2 pada unit Vario 150.